Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, hari ini kita melihat ada sebuah dam yang cukup besar ya. Dam yang cukup besar, ini udah bukan koreksi lagi. Kita lihat sendiri ini candlenya seperti ini ya, apa-apaan ini ya. Turunnya luar biasa ya, kenceng ya. Ini satu candle aja bisa turun sebesar ini ya. Kita ukur, kalau misalnya kita ukur nih ya. Ini ada penurunan kira-kira 15,7% ya, luar biasa ya. Welcome to cryptocurrency. Memang ini yang kita hadapi ya, pergerakan harga seperti ini yang kita hadapi. Makanya teman-teman apa yang lihat di video ini tetap teman-teman harus mempertimbangkan resikonya ya, karena dunia cryptocurrency ya penuh resiko seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa, disitulah tantangannya ya. Oke, kita lihat tadi ini udah breakdown ya, udah jelas-jelas breakdown. Kita di sini ada support seperti ini tapi breakdown ya. Kemarin di video kemarin kita masih bicara ini mau ada bounce sedikit di support ini ya, kita ambil long segala macem. Ini kita ada support, kita berharap dia akan bounce di sini tapi ternyata nggak jadi, dia langsung breakdown. Ini gara-gara ada news itu sih, nggak tahu itu beneran pengaruh atau enggak, tapi gara-gara ada news itu yang money laundering lah apalah itu, jadi cryptocurrency agak turun ya gitu. Dan menurut gue ini koreksinya udah lumayan dalam ya, RSI nya tuh udah di angka 27 ya, angka 27. Menurut gue angka 27 ini udah angka 23 malah ya, 23 ini malah udah bottomnya lah istilahnya ya, udah bottomnya gitu. Ini biasa kita menyentuh RSI 30 dia langsung bounce, terakhir tuh turun ke 25 dia juga langsung bounce. Ini ya terjadi bounce, paling enggak dead cat bounce terjadi gitu ya. Kalau misalnya terjadi dead cat bounce berarti mungkin dia akan bounce sedikit ke sini gitu ya. Kalau misalnya amit-amit mau turun lagi, mungkin dia akan turun ke final support kita yaitu di sini ya. Ini salah satu final support kita ya. Sebenarnya ini breakdown seperti ini nih, aduh, pertanda nggak bagus ini ya. Semua orang tahu ya, namanya kalau rising wedge jebol itu ada target price-nya yaitu di sini ya, di 41.000 43.000 ya. Jadi di sini kita ada support box di sini ya. Antara sini sampai sini kita tandain dulu. Ini harapan kita ya, kita harus para pembeli Bitcoin harus mempertahankan posisi ini. Menurut gua ya, ini support box kita dari 43,5 sampai 41. Ini menurut gua menjadi support box untuk Bitcoin ya. Ini harus bertahan. Ini kalau jebol lagi ini bisa lebih parah menurut gua ya, karena beberapa titik udah jebol. Udah pasti kita lihat ya, ini moving average 200 saja ini udah jebol ini ya, benar-benar jebol gitu. Ini biasa bertahan di sini ya, pas dengan rising wedge ini, ternyata udah jebol ya, jebol gitu ya, dia udah nggak pakai ampun lagi, langsung hantam jebol turun terus ke bawah seperti itu ya. Ini dia kayaknya mungkin dia akan naik sedikit ya, tapi kalau misalnya dia kehilangan kekuatan, ketahan oleh resistance ini aja, misalnya dia mungkin bisa turun lagi ya, ada kemungkinan turun seperti itu gitu. Kita lihat aja pergerakan Bitcoin dalam beberapa hari ke depan. Tapi sebenarnya ada berita baik sebenarnya. Kita kalau lihat di candle harian kita, nah di candle harian sebenarnya gue melihat ini ada bullish divergence di sini ya, bullish divergence di sini ya. Gue melihat ada bullish divergence di sini, asal candle ini close di atas candle ini ya, jangan ini malah turun ke bawah close-nya rata atau gimana, itu nggak bagus ya. Tapi harus close di atas. Kalau seperti ini bagus ya, ini close ke atas tapi ini RSI turun, berarti ini ada bullish divergence di sini ya di candle harian. Itu ini pertanda yang cukup bagus, Bitcoin harus bisa naik kembali ke atas resistance ini, paling enggak nih di atas 59k ini nih, baru dia akan coba untuk membentuk pola baru. Kita lihat nanti pola barunya seperti apa gitu ya, tergantung market.
Kita lihat dalam beberapa hari ke depan, mungkin hari Senin akan terjadi kenaikan, akan ada naik lah istilahnya ya, bukan pump ya, mungkin koreksi dari penurunan ini gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat ini kalau kita tarik Fibonacci ya, kalau kita tarik Fibonacci trend, kira-kira dari sini ya, kita kalau tarik Fibonacci trend sebenarnya ini yang 50k ini juga sebenarnya harus menjadi support ya, sebelum dia benar-benar jebol lagi di sini. Jadi kalau untuk jangka pendek teman-teman boleh memperhatikan level 50k ini ya, ini harus menjadi support ya. Dan kalau misalnya kita mau tarik lagi satu support ya, support seperti ini ya, kita bisa tarik support seperti ini, bisa ya, boleh ya. Ini akan ada resistance, ada support ya, meskipun ini ada wipe off dikit, kita bisa tarik support seperti ini ya. Ini support seperti ini, kita lihat di sini ada cross seperti ini ya, cukup tepat ya dengan kita punya support Fibonacci ini ya. Menurut gue ini adalah support kecil ya, yang harus dipertahankan Bitcoin. Misalnya ini terjadi turun lagi seperti ini akan terjadi pola double bottom seperti ini ya. Tapi nggak boleh breakdown ya, kalau breakdown ya itu bisa balik ke sini ya. Ini skenario yang cukup berbahaya menurut gua. Kira-kira itu untuk Bitcoin ya. Aduh, Bitcoin ayolah naik lagi gitu ya. Nah, kalau Ethereum sedikit lebih baik ya. Ini kemarin kita bicara ada pola descending triangle kemarin di sini, kalau teman-teman ingat. Ya, ini ada pola descending triangle ya. Memang descending triangle itu biasa kemungkinan besar akan breakdown ke bawah ya. Kita lihat beberapa kali retest ya, 1, 2, yang ketiga dia gagal gitu ya. Jadi ini descending triangle-nya udah mencapai target dia ya, bahkan melebihi ya. Nah, sekarang dia udah jebol support yang ini. Tapi sekarang bagusnya Ethereum tuh dia langsung bounce back lagi. Tapi resistance yang ini, yang tadinya support, nah ini kan support kita ya tadinya ya, ini support gitu ya. Tapi begitu breakdown, sekarang dia udah berbalik menjadi resistance ya. Lihat ini udah jadi resistance gitu ya. Mungkin Ethereum akan konsolidasi di antara support dan resistance ini ya. Kita lihat dia akan membentuk pola apa, baru bisa kita analisa lagi. Ethereum ternyata jebol support tadi ya, di dump tadi itu langsung turun ke sini ya, ke 1944, tepat ke support yang ini ya, kurang lebih ya. Ini cukup bagus sih, pertanda cukup bagus. Kita masih ada rising channel di sini, masih agak jauh ya untuk Ethereum ya, 1770. Tapi dibilang jauh ya enggak juga ya. Ingat ya, hari ini aja bisa ngedam gila-gilaan begini. Kalau misalnya ini terjadi bear pennant, wah ini bisa turun lagi begini ya, jangan salah ya. Namanya di cryptocurrency bisa aja seperti itu gitu ya. Nah kayak gini kan, misalnya kan turun, nah tuh ketemu ya kan, ketemu di Fibonacci ini ya, berarti support ini bolehlah menjadi support untuk Ethereum kita. Jangan bilang nggak mungkin ya, masa turun sejauh itu nggak mungkin gitu ya, namanya cryptocurrency itu mungkin gitu ya. Makanya jangan buru-buru masuk, jangan buru-buru mau beli mau ini gitu ya, santai aja, mendingan nggak dapet daripada buru-buru masuk terus wah salah, itu bahaya sekali gitu ya. Kayak gitu ya, kalau gue bilang Ethereum menurut gue masih bagus ya, price structure-nya tuh belum broken lah istilahnya ya. Kalau Bitcoin ini price structure-nya sebenarnya agak broken sebenarnya, menurut gue ini agak bahaya sebenarnya ya buat Bitcoin ya. Kita lihat ya, support 50k ini dan 43k ini harus bertahan menurut gua. Harus bertahan, kalau nggak cukup gawat ya, bisa balik ke 20.000 itu ya. Itu dia. Tadi Ethereum udah membahas BNB dikit. Kalau BNB juga dia udah breakdown dari falling wedge ini. Udah breakdown ya, falling wedge ini udah breakdown dan udah mencapai Fibonacci ini ya, 433 ini ya. Fibonacci ini dia respect ya. Teman-teman kalau mau mencari altcoin apa yang cocok untuk masuk, teman-teman cari altcoin yang dia memantul dengan baik di Fibonacci 0,5 ini, atau paling banter di
618 inilah ya. Ini kalau dia masih bisa bertahan di atas ini masih petanda yang bagus gitu ya. Kalau dia udah ke bawah sini sebenarnya itu namanya udah breakdown ya. Jadi Fibonacci 2 ini harus direspek oleh price structure dari marketnya itu ya. Jadi BNB menurut gua ini dia respect ya. Nah ini target dari falling wedge kan sebenarnya udah tercapai ya. Nah seperti ini dia breakdown seperti ini. Oh belum ya, belum tercapai ya. Sebenarnya target bawah dia ini di 404 ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya dia akan mencari ini, berarti dia akan lari ke sini. Masih oke juga, nggak masalah gitu ya. Tapi kita harus hapus ini punya pola, karena ini bukan bull pennant ya. Sementara kita biarkan ini dulu. Nah, kira-kira seperti ini untuk BNB ya. BNB menurut gua dua posisi ini bisa menjadi support untuk BNB. Lalu gue mau bahas juga Cardano karena gue lagi pegang posisi long untuk Cardano ya. Cardano juga turun sama ya, semua koin turun, dia breakdown descending triangle ini ya, dia breakdown. Kita hapus ya, ini breakdown. Jadi dia mencari supportnya, dan ini menurut gue berhasil konsolidasi dengan cukup baik di support ini nih. Kita ada support miring ini ya, diagonal ini, dan menurut gue dia berhasil bounce ya, dia bounce-nya tuh di bawah sini tepatnya ya, di support yang ini yang benar-benar bottomnya banget ya, ini ya. Ini dia respectnya sama support yang ini ya, wajar lah pokoknya hari ini tuh lagi dump gila-gilaan gitu ya. Dan dia touchdown support box ini beberapa kali ini ya. Menurut gue nih Cardano melihat ada penguatan ya, cukup bagus untuk Cardano ini. Menurut masih oke Cardano ini, makanya gue masih hold posisi long gua ya. Ini posisi Binance yang lagi gue miliki saat ini kebakaran ya, nggak apa-apa. Lagi loss 40% sama 25% gitu ya. Nggak apa-apa, gue masih hold ini. Untung Cardano tadi pagi nih nggak liquid ya. Aduh puji Tuhan ya, masih nggak liquid ya, masih pokoknya dikit lagi liquid itu ya. Kalau liquid ya nyesek juga itu ya, $200 ya. Kalau Bitcoin ini cukup gede ya, kemakan semua posisi long gua gitu. Tapi kemarin gua ada profit juga dikit-dikit, tipis-tipis. Kayak tadi gue juga profit dikit di Ethereum ya. Mana historinya ya? Nah di sini ya, di sini gua ada profit dikit-dikit ya di Ethereum ini ya, ada profit $4 ya, $4,5 ini ada profit. Di BNB juga ada profit lagi 4,8 ya, tapi tipis-tipis ya. Kemarin juga sempat profit dikit di Doge ya, mana Doge ya, ya ada lah pokoknya. Mana Doge, oh ini dia dikit banget ya, cuman $2,7 sama $2,7, $5 lah pokoknya Doge itu ya. Lalu Cardano gue udah close ya, posisi Cardano gue udah close $23 ya, sempet profit ini sama 13. Oh berarti profit $40. Oh nggak salah $50 deh, mana deh ya, nggak tahu deh, pokoknya udah hilang ya. Pokoknya itu profit sama lossnya sekarang ini masih floating loss, nggak apa-apa, gue masih biarin ya. Kayaknya harga sih masih bisa naik, paling nggak balik modal nanti break even gue akan tutup lah ini ya. Mudah-mudahan nggak loss lah, nggak liquid lah. Ya kira itu dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka boleh di like, komen, dan subscribe. Boleh di share ke teman-teman supaya yang lain, supaya channel ini bisa makin berkembang ya, dan bisa makin berguna memberi insight pada orang-orang. Oke itu aja, thank you for watching, see you in the next video, bye bye.